Hai, video kali ini akan memperlihatkan cara mengintegrasikan objek tiga dimensi ke dalam foto kita murni menggunakan Photoshop. Di sini saya akan menggunakan file gambar gratis dari freeimages.com atau dulu itu dikenal Stock Exchange ya, ganti nama. Nanti linknya bisa Anda lihat di bawah video ini dengan nama Workplace. Ya begitulah, nanti lihat aja linknya. Eh, kita akan menggunakan 3D dari archive3d.net. Ini gratis, Anda tinggal search, nanti linknya juga saya kasih. Anda tinggal klik download, nanti sudah di download, nanti ada filenya dalam bentuk file zip, tinggal Anda ekstrak ke desktop atau kemana. Nanti kita kita masukkan, kita impor ke Photoshop, lalu kita integrasikan dengan gambar tadi, dengan gambar ini, sehingga hasilnya ya seperti ini kira-kira. Dan saya akan membuatnya agar sebisa mungkin mirip dengan seolah-olah dia asli benar-benar berada di ruangan. Jadi kita mulai dengan file ini, klik 3D, new 3D layer from file, kemudian buka filenya ada di ini sudah saya ekstrak di desktop, plant. Nanti Anda akan menemukan dari file downloadan ini file 3ds. 3ds itu untuk 3D Studio Max. Jadi ini di model di 3D Studio Max. Selanjutnya tinggal open dan Photoshop akan mengimpor. Di sini ada posisinya terlebih dahulu nih, posisinya di X sekian, Y sekian, Z sekian, 3 dimensi ya. Jadi tinggal kita kalau mau kita bisa atur posisinya kali ya, tapi saya nggak mempermasalahkan ini, tinggal klik OK saja. Dan dia akan muncul dalam tampilan 3D standar. Yang pertama kita lakukan di sini adalah mengatur perspektifnya agar sesuai dengan perspektif yang ada di gambar. Jadi pertama saya zoom dulu 100% dengan cara klik ganda di sini. Kemudian masuk ke pastikan terpilih scene di sini ya, di 3D ini scene, kemudian aktifkan tool tool move. Kemudian kita atur. Ini ada ini namanya ya toolnya. Tool zoom. Ini untuk mengatur agar lebih jauh. Ini untuk memutar. Jadi ini untuk memutar perspektifnya. Perspektifnya kita geser terlalu gede. Balik lagi ke tool move, kemudian ini kita atur posisinya. Kita geser ke bawah dengan tool inilah pokoknya. Geser ke bawah. Ini untuk memutar. Ini untuk tilt istilahnya ya, rotasi ini. Tapi ini sudah cukup. Kemudian ini apa ini? Ya inilah, saya nggak terlalu tahu namanya. Ini untuk mengatur pilih scene. Ini untuk mengatur jaraknya. Ini untuk mengatur perspektifnya di sini. Oke, kita bisa atur ini posisinya. Ini kita atur. Bagaimana kita tahu ini sudah benar atau tidak? Perspektifnya. Kalau menurut saya ini sebetulnya cukup dengan kira-kira saja. Kita kira-kira pas atau tidak. Kalau di sini kita bisa mengacu pada bentuk tiang ini. Tiang ini kan seharusnya dia rata ya antara ini dengan ini. Maka kita harus mengatur agar dia setara. Lihat ini. Garis di perspektif ini di ground plane istilahnya ya. Ini harus setara dengan kemiringan tiangnya. Sepertinya yang tepat itu begini ya. Oke, ya mungkin seperti ini, atau mungkin perlu putar dikit ya.
Oh enggak tuh. Saya ulang Ctrl Z. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Oke, saya sudah selesai ini pengaturan apa ini arahnya, perspektifnya. Cuma mungkin ingin saya geser lagi sedikit. Saya geser sedikit ke sini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita atur lagi apa ya? Pencahayaannya. Jadi ini kita bisa mengatur arah cahayanya kemana, arah cahaya dari mana. Saat ini kita menggunakan cahaya infinite light. Secara default Photoshop menyediakan infinite light. Infinite light itu semacam cahaya matahari lah. Jadi dia sifatnya infinite, tidak terbatas. Jadi tidak jelas arahnya, pokoknya dia infinite. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur arahnya. Ini kita putar, Anda lihat di sini ini bayangannya. Bisa kita putar ke sini ya, tergantung kita maunya kemana. Tapi untuk kondisi ini kita ingin memastikan agar dia sesuai dengan arah yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, kita aktifkan background, kita sembunyikan dulu. Anda lihat bahwa arahnya itu ke sini dia. Jadi arah cahaya, sumber cahaya itu sekitar di sini, dari atas. Jadi dari atas, dari luar nyemprot ke dalam. Jadi ya arahnya pun kira-kira seperti ini. Harus perhatian ininya. Nah, sekarang pastikan kita memilih infinite light, kemudian buka property. Di panel property Anda pastikan aktifkan shadow, kemudian softness-nya diperbesar. Softness ini mengatur seberapa lembut bayangannya. Terus kemudian intensity ini mengatur intensitas cahaya. Makin besar, makin terang sumber cahayanya. Nah, gimana kita tahu hasilnya? Kalau dalam proses 3D itu selalu perlu ada proses render. Nah, ini butuh waktu dan ini bisa lama, tergantung pada kerumitan model yang ada. Jadi ada caranya agar bisa render lebih cepat, dan ini bergantung juga pada kecepatan komputer Anda. Kita aktifkan tool tool marquee ya, kemudian buat seleksi yang ingin kita lihat saja. Ini kemudian klik 3D render 3D layer. Ini butuh waktu, tapi akan lebih cepat daripada render semua. Jadi kita tunggu saja hasilnya. Untuk sementara saya akan pause dulu. Anda lihat di sini bahwa waktu yang tersisa ini 35 menit lagi, tapi 35 detik lagi, tapi saya lihat di sini ini hasilnya sudah cukup bagus, jadi kita bisa batalkan saja dengan menekan tombol escape. Oke, Anda lihat di sini bahwa ini hasil yang sudah dirender dan sisanya belum. Jadi kita lihat kalau kita zoom di sini, Anda lihat di sini bagian yang terpilih tadi, terseleksi ini dia lebih jelas karena hasilnya sudah dirender. Dan ini bagian yang belum dirender. Nah, kita asumsikan kita sudah merasa puas dengan hasilnya. Walaupun sebetulnya kita bisa membuat pencahayaan lebih realistis ya, misalnya dengan kita tambahkan lagi new point light misal. Ya, ini kita tambahkan cahayanya. Kita aktifkan tool tool move. Ini bisa saya geser posisinya. Bisa saya geser arahnya, misal untuk menambah ada pencahayaan istilahnya fill light atau ya, pengisian ya pencahayaan tambahan lah. Karena kan pencahayaan itu tidak satu arah sebetulnya dalam realnya itu, karena kadang ada. Jadi selain dari cahaya utama, misalnya dari matahari, ada juga fill light, pantulan dari lantai, dari tembok, dan seterusnya. Kalau di fotografi itu mereka kadang sering pakai yang styrofoam putih atau ya semacamnya buat memantulkan cahaya, itu disebutnya fill light. Nah, kita bisa menambahkan di sini agar misalnya untuk area tertentu ya, jadi terlihat ada cahaya tambahan, dan ini biasanya tidak terlalu besar, intensitinya cukup diperkecil saja biasanya, dan tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau di sini saya tidak membutuhkan shadow, tidak butuh bayangan, jadi kita nonaktifkan bayangan. Nah, selanjutnya anggaplah kita sudah selesai dengan ini, kita tinggal lakukan proses render. Bisa langsung kita pilih 3D render 3D layer. Ini akan merender semua ya,
satu foto ini, tapi karena kita tahu bahwa tidak semua area akan terkena efek dari 3D, jadi kita cukup saja seleksi area yang kira-kira akan dirender itu daerah sini, sekitar sini, karena daerah ini kan nggak ada 3D, jadi cukup daerah sini, kemudian klik 3D, render 3D layer, dan ini akan butuh waktu beberapa menit atau puluh menit tergantung pada kecepatan komputer Anda. Jadi sekali lagi saya akan pause dulu. Waktu render di sini tinggal 2 menit sekian lagi, tapi untuk keperluan tutorial ini saya anggap sudah cukup. Jadi saya batalkan dengan menekan escape. Escape. Nah, saya anggap ini sudah cukup bagus. Dan sekarang saya ingin agar dia terlihat lebih real, diantaranya kalau saat ini dia terlihat tidak nempel ya, karena dia harusnya dia berada di belakang tiang ini. Jadi caranya kita tambahkan dengan editing manual menggunakan layer mesh. Jadi pertama saya tambahkan masking ya, tapi kita ambil dulu ini, kita buat seleksinya dengan tool polygon, dan kita pilih di sini dengan tool polygon lasso, pilih tiangnya, dan sampai sini. Kemudian kita tambahkan layer mesh, karena yang kita inginkan agar dia bukan masuk ke dalam tiang tapi di luar tiang. Jadi saya balik dengan invert image, invert di sini ya, image adjustment invert gitu ya, atau Ctrl I. Dan tentu saja ada bagian juga yang ingin kita tampilkan di sini, yaitu bagian ini nih, ini apa, daunnya ini. Jadi caranya ya, ini kita aktifkan. Nah, dari properties ya, di properties pastikan kita mengaktifkan maskingnya, kemudian density-nya kita perkecil, density mesh ini, jadi agar kita bisa melihat meshnya kita apa istilahnya, kita tipiskan. Kemudian secara manual kita tampil kembali bagian ini, kita ambil kembali, kita munculkan lagi. Jadi caranya kita aktifkan buat seleksi dari bentuk pohon 3D ini dengan cara tekan Ctrl lalu klik layernya. Kemudian bagian ini kita lukis dengan warna putih agar dia muncul lagi. Jadi di sini ini sekarang hitam bagian depan, kita balik dengan jadi putih. Kemudian dengan size kecil ya, ya sekitar seginilah, 3 pixel. Ini kita munculkan lagi. Nah, kita lukis bagian ini, bagian daun-daun yang ini, supaya bagian ini dia muncul lagi. Dan kalau ada yang salah, seperti misalnya daerah ini kayaknya terlalu gelap ya, mungkin ini bukan bagian dari sini, jadi kita balik saja nih ke hitam lagi warna depannya, lalu lukis lagi untuk menghilangkannya. Oke, kembali kita hilangkan seleksi, select atau Ctrl D, lalu masuk lagi ke propertiesnya. Untuk ininya layer meshnya, density-nya kita kembalikan ke 100%. Dan kita lihat bahwa sekarang ada bagian daun yang berada di depan tiang ini. Nah, sekarang agar terlihat realistis, kita tentu perlu menambahkan bayangan di sini. Ini caranya kita buat saja bayangannya. Jadi saya tekan Ctrl di sini, Ctrl bentuk layer mesh, kemudian kita gabungkan dengan bentuk mesh ini. Jadi caranya dengan Ctrl Alt Shift ya, klik, benar gak? Ya, benar. Ya, jadi kita punya seleksi dari bagian yang terlihat dari sini. Jadi kita buat layer baru sekarang,
simpan di bawah pohon tadi, kemudian kita isi dengan hitam, edit, fill, isi dengan hitam, konten mana, black. Oke, atau ada cara lebih cepat sebetulnya, alt enter atau control enter, antara itu dua lah. Kemudian kita hilangkan seleksi, kita pilih select di select, control D. Kemudian kita haluskan dengan Gaussian blur, filter, blur, Gaussian blur untuk memburamkan bayangan ini. Radiusnya cukup 2. Oke. Sedikit kita geser ke bawah. Ya, seperti ini. Dengan menggunakan tool move, lalu menggeser dengan menekan panah bawah. Selanjutnya kita ingin agar hanya bagian ini saja yang terambil kan, bagian yang bayangan di tiang. Jadi caranya kita ambil saja ini dengan tool tool polygon lasso ya. Kita seleksi bagian ini, kita masukkan ke layer mask. Mungkin perlu diperkecil lagi si opacity-nya agar terlihat real. Oke, seperti ini. Jadi dia ada bayangannya di tembok. Selanjutnya kalau kita lihat bahwa di sini ini terlalu halus ya. Sementara kalau kita melihat di bagian yang lain seperti di lantai ini, di sini ada noise-nya. Jadi caranya untuk menambahkan noise agar terlihat realistis si pot bunga ini, kita buat noise, buat layer baru di atas, paling atas, isi dengan hitam dengan cara tekan D lalu Alt Delete ya. Kemudian klik filter, noise, add noise. Monochromatic pilih, uniform, mount-nya pokoknya yang penting ada terlihat titik-titik lah. Kemudian ini kita ubah jadi screen. Kita lihat hasilnya. Ya, dia sekarang ada noise. Terlalu gede kalau di sini, jadi kita kurangi opacity-nya. Mungkin seperti ya sekitar 25%. Kemudian agar dia hanya berpengaruh pada potnya, kita ubah ini jadi clipping mesh dengan cara tekan layer, create clipping mesh atau Ctrl Alt G. Ya, dan sekarang kita sudah memasukkan objek 3 dimensi dari model 3 dimensi ke dalam foto. Dan ini adalah salah satu fitur baru yang sangat menarik dari Photoshop. Terima kasih.